wajib. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Maju, ayo maju, maju. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Silakan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini atau materi hari ini, maka kita bersama-sama melakukan dance breathing dulu ya. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang. Hari ini siapa yang tidak hadir? Keterangannya apa? Sakit dan izin. Nah, untuk yang sakit, marilah kita bersama-sama mendoakan semoga lekas diberikan kesembuhan. Amin. Nah, selanjutnya Ibu akan absen Naya, Hadir Bu. Via, Hadir Bu. Gelis. Hadir Bu. Kemudian kita akan masuk pada materi pembelajaran hari ini. Tetapi sebelum Ibu masuk pada materi pembelajaran hari ini, masih ada nggak yang ingat di materi yang lalu, materi yang kita pelajari yang kemarin? Ada? Apa? Ibadah haji. Dari pelajaran hari ini, di mana tujuannya kalian dapat memahami materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, di antara kalian ada atau pernah lihat nggak orang yang mendapatkan daging kurban, atau mungkin kalian sendiri pernah mendapatkan? Pernah. Nah, pada saat kapan? Pada saat Idul Adha. Pada saat Idul Adha. Jadi untuk materi hari ini kita akan membahas tentang ibadah kurban. Kita akan membahas tentang ibadah kurban. Nah, untuk pembahasan materi tentang ibadah kurban, kalian bisa lihat dalam layar yang di depan. Nah, untuk materi tentang ibadah kurban, kalian bisa perhatikan di dalam. Kalian sudah bisa memahami? Bisa. Nah, kemudian Ibu akan membagikan kelompok untuk materi yang kita pelajari kali ini. Ibu akan bagikan menjadi 3 kelompok. Nanti setiap kelompoknya memiliki tugas masing-masing menganalisis dari permasalahan yang ada di materi ini. Nah, untuk setiap kelompoknya Ibu bagi menjadi 4 orang. Di situ sudah jelas masing-masing apa yang harus kalian kerjakan dari setiap kelompoknya. Sudah jelas dari masing-masing permasalahannya yang harus dituntaskan, dikerjakan di setiap kelompok. Jadi silahkan kalian kerjakan dengan anggota kelompoknya kalian masing-masing. Ibu beri waktu, setelah selesai nanti kalian mempresentasikan dari hasil tugas kelompoknya kalian. Untuk tugas kelompoknya kalian bisa lihat di buku paketnya kalian. Kalian bisa kasih keluar dulu buku paketnya. Jadi kalian bisa lihat dari sumber buku paketnya kalian. Kalian lihat di situ, nanti kalian bisa tuntaskan tugas kelompoknya.
Nah, kalau begitu yang bertugas presentasi untuk tugas kelompoknya. Untuk kelompok 2 silahkan maju di depan untuk mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari permasalahan yang kami analisis, di mana permasalahannya yaitu beberapa warga yang mampu ragu untuk ikut berkorban karena menganggapnya kita tidak wajib jika tidak kaya. Untuk menjawab pertanyaan tentang keraguan beberapa warga mampu yang enggan berkorban karena menganggapnya tidak wajib jika tidak kaya. Berikut yang dapat kelompok kami jelaskan. Dan hal ini mampu tidak hanya merujuk pada kekayaan yang berlimpah, tetapi juga memiliki kelebihan harta setelah memenuhi kebutuhan pokok untuk diri sendiri dan keluarganya. Hukum berkorban. Sunnah muqaddah yaitu sangat dianjurkan terutama bagi mereka yang mampu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya berkorban bagi 1 dan 3. Bagaimana? Sudah? Dan kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 2 dari hari ini, yaitu tentang ibadah kurban. Nah, untuk pengertian dari ibadah kurban itu apa artinya ibadah kurban? Ada yang tahu? Nggak ada. Jadi ibadah kurban itu menyembelih hewan di hari jadi hari raya Idul Adha. Nah, jadi itu tadi tentang ibadah kurban. Kemudian ada yang dapat menyimpulkan? Ya, silakan. Kesimpulan tentang ibadah kurban adalah bentuk ketaatan dan rasa syukur seorang muslim pada Allah SWT dengan menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Kurban meneladani ketaatan Nabi Ibrahim SAW dan Nabi Ismail, sekaligus menjadi wujud kepedulian sosial karena dagingnya dibagikan kepada yang membutuhkan. Ibadah ini mengajarkan nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Ya, jadi itu tadi kesimpulan dari ibadah kurban. Nah, jadi ibadah kurban itu bentuk ketaatan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selain itu, ibadah kurban juga mengajarkan kita agar kita bisa bersikap atau memiliki sikap saling berbagi, bergotong royong bersama. Nah, kemudian sebelum kita akhiri, Ibu ingin melakukan tes hasil dari pelajaran kita hari ini. Jadi kalian silahkan menjawab tes yang ada. Kemudian kalau sudah selesai, nanti kalian bisa kumpulkan di depan. Kalian tulis namanya masing-masing. Sudah? Sudah? Ya. Oke. Dan sebelum Ibu tutup pelajarannya hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah perasaan atau apa yang kalian rasakan setelah kalian mempelajari atau belajar tentang ibadah kurban? Apakah kalian merasa senang atau
kalian merasa sedih? Merasa senang, alhamdulillah. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum Ibu tutup pelajaran dan pertemuan hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa setelah belajar. Jadi untuk membaca doa setelah belajar silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Doa selesai. Dan untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.